Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Aksan Senanggu dengan NIM 23201032. Saya dari kelas 2003A Keperawatan Unika Santu Palu Suruteng. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu stunting, faktor stunting, dampak stunting, pencegahan dan manfaat penyuluhan stunting. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu stunting. Baik teman-teman, seperti yang kita sudah ketahui, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka yang panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Oleh karena itu teman-teman, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Meski begitu, perlu diketahui semua bahwa anak yang tinggi badannya di bawah rata-rata belum tentu mengalami kekurangan gizi. Hal ini teman-teman, tinggi badan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi, jika kedua orang tua berpostur tubuh yang pendek, maka anak juga bisa memiliki kondisi yang sama. Selain itu, perkembangan anak yang stunting biasanya terlambat secara signifikan. Sementara di sini, anak yang sehat umumnya tidak mengalami keterlambatan perkembangan meski perawakannya yang pendek. Jadi, untuk penyebabnya teman-teman, penyebab utama stunting adalah malnutrisi dalam jangka yang panjang atau kronis. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan anak kekurangan nutrisi adalah yang pertama, ibu mengalami malnutrisi atau terserang infeksi saat waktu hamil. Yang kedua, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dan yang ketiga, anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi seperti alergi susu sapi atau sindrom malabsorpsi. Yang keempat, kualitas gizi MPC yang kurang. Yang kelima, anak menderita infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan. Dan yang terakhir, itu anak memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung atau thalassemia. Baik teman-teman, kita masuk di dampak. Dampak stunting adalah anak memiliki risiko besar obesitas dan sulit mengerjakan kegiatan dasar sehari-hari. Apabila buah hati Anda mengidap masalah stunting, sistem kekebalan tubuh anak terbilang lebih rentan. Anak muda terserang penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Baik teman-teman, kita masuk di faktor risiko stunting. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko anak mengalami stunting. Antara lain, lahir prematur, lahir dengan berat badan yang rendah, tidak mendapatkan vaksin yang lengkap, hidup di tengah kemiskinan, dan yang terakhir tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan tidak mendapatkan akses untuk air yang bersih. Yang berikut pencegahan. Pencegahan stunting adalah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini. Jadi, upaya yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama, memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum merencanakan kehamilan dan selama kehamilan. Yang kedua, mencukupi asupan gizi terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Yang keempat, membaca buku KIA agar mengetahui panduan menyiapkan asupan makanan yang tepat untuk anak. Yang kelima, melakukan pemeriksaan rutin ke posyandu untuk memantau tahapan tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, memastikan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Jadi, manfaat penyuluhan di sini teman-teman, kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan stunting. Itu direkomendasikan kepada tenaga kesehatan
untuk terus memberikan edukasi terkait stunting dan pencegahannya, sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam mencegah stunting pada anak. Kemudian tujuan pencegahan stunting adalah di mana untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik. Caranya dengan memberikan gizi yang cukup bagi bayi dan anak seperti ASI dan makanan yang bergizi. Jadi kesimpulan di sini teman-teman, anak yang mengalami stunting maupun status gizi yang kurang secara langsung akan berpengaruh pada perkembangan motorik anak yang menyebabkan terganggunya proses tumbuh kembang dan terlambatnya perkembangan motorik. Zat gizi memang peran penting dalam 2 tahun pertama kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak memerlukan zat gizi yang adekuat. Dengan keadaan tersebut, bahwasanya pada batita stunting usia 1-3 tahun memerlukan perhatian khusus dalam pengendalian gizi guna untuk memperhatikan perkembangan motoriknya. Karena dalam perkembangan motorik batita usia 1-3 tahun dengan stunting dipengaruhi zat gizi yang memegang peranan penting dalam 2 tahun pertama kehidupan. Baik teman-teman, akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.